Kita akan langsung berikan kepada kita punya pemateri-pemateri yang akan menyampaikan topik-topik yang mereka sudah siapkan sesuai dengan topik dari masing-masing pemateri. Sebelum itu mungkin saya akan memperkenalkan juga kepada keempat pemateri. Yang pertama materi akan disampaikan oleh dari relawan Oda oleh Ibu Paula Patage. Yang kedua materi kita bagaimana perempuan menulis oleh Bapak Abed Abrahamno STW-MYY. Kita lanjut dulu untuk ke pemateri kedua. Kepada Pak Abed, saya persilakan waktu. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia tahun 2022. Halo. Sebelum lanjut, kira-kira waktunya berapa menit? Berapa jam? 15 menit. Oke, terima kasih. Ini langsung saja masuk ke materi atau penyampaian dari saya untuk kita berkembang lagi ke diskusi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Paula. Kemarin saya dikasih judul materi dengan judul dasar-dasar jurnalistik. Saya para panitia, ini bukan pelatihan jurnalistik. Tidak cocok, harus ganti judul. Lalu saya tawarkan, bagaimana kalau judulnya perempuan Papua bisa menulis, dan sudah diangkat. Terima kasih. Syukur Bapak bisa terlahir sebagai perempuan Papua di tanah Papua. Dan syukur karena di ruangan ini ada juga yang hadir adalah perempuan-perempuan yang produktif untuk mau ingin menulis. Menulis tentang diri sendiri, juga menulis untuk tanah Papua, menulis untuk masyarakat, menulis untuk agama, dan untuk kita semua. Jadi sekaligus saya tidak mau bicara-bicara yang lain, tapi saya langsung mau tantang ke perempuan hadir sini. Dulu Pak Yeri ini kami punya pimpinan redaksi di majalah Selangka. Sambil mengajar di SMA Nur, juga ini mantan wartawan sekalian sekarang menjadi kepala diskusi luar biasa. Dulu waktu Pak Yeri sebagai pimpinan redaksi di majalah Selangka itu, dia punya wartawatinya itu 2 orang perempuan, dan 2 orang itu hadir juga di tempat ini. Ada di belakang Rosa Butu, ada juga dari Sate Gege. Lalu kita berhenti. Pak Yeri mengantarkan kami untuk kita bisa berdikari lagi, berdiri di atas kaki sendiri. Itu luar biasa. Dulu kita di Bepago itu wartawan perempuan pertama itu 1 orang. Itu sekitar tahun 95-96. Namanya Maria Eria Mote. Itu dia jurnalis perempuan pertama orang Bepago yang kerja di
Irian Jaya Pos dan Tifa Papua, Tifa Irian lalu, Tifa Irian di Jayapura. Setelah berjalan waktu, dia sudah menjadi pegawai negeri dan sudah tidak ada lagi yang melanjutkan estafet itu. Lama kelamaan muncul lagi dengan dua orang tadi atas didikan Pak Yeri. Saya hampir tiap hari itu biasa sakit hati. Saya tanya, minta maaf, adik-adik punya akun Facebook dong, Instagram ada, TikTok ada, WhatsApp ada. Biasanya tulis apa? Itu Facebook tanya mau sampaikan apa. Setelah mereka dua berhenti, saya bikin lagi media online baru namanya wagani.com. Lalu saya paksa Rosa gabung dengan saya lagi, tapi karena dia punya pekerjaan tetap tidak bisa. Lalu saya paksa Teresia lagi, kau gabung sama saya dulu. 1 tahun dia putar balik saya, alasan laptop rusaklah, HP rusaklah. Saya bilang tidak bisa, kau harus bantu saya, kita kerja sama-sama. Dan syukur bahwa hari ini Teresa terjadi menjadi wartawan perempuan yang sudah dilakukan aliansi. Itu organisasi pers yang ada kantornya di Jakarta. Di kesempatan ini saya mau kasih tahu bahwa perempuan itu bukan hanya ditulis, itu ya, ingat. Bukan hanya dituliskan tentang perempuan itu oleh laki-laki, tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama bahwa ini kita sudah provinsi. Bagaimana kita menyiapkan diri menjadi perempuan menulis? Itu ingat, ditulis dan menulis itu beda. Kalau ditulis berarti kita yang menulis tentang perempuan. Kalau perempuan menulis berarti perempuan sendiri menulis tentang perempuan. Lalu menulisnya di mana? Itu bingung kan? Kalau kita bisa tahu menulisnya di mana? Di Facebook, oke, sip. Tetapi kok jangan sibuk orang. Di grup WhatsApp, oke, tapi kok jangan sibuk orang. Di Instagram boleh. Tetapi tahukah tidak, kalau efek daripada kita postingan kita di sosial media, adik-adik pernah dengar tuh yang namanya undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ini berbahaya, ancaman bagi kita. Karena itu saya meminta, bisakah tidak berhenti dari bermain Facebook? Tidak apa-apa, tidak berhenti juga tidak apa-apa, lanjut saja. Asal kamu jangan pernah singgung orang. Itu. Tepatnya di mana kalau kita sudah bisa menulis? Kita ini sudah punya website masing-masing itu ada. Macam Paso di Dogopiah di belakang. Pernah lihat, baca di online itu tadanews.com. Kita di Wagade juga ada. Dan tiap hari itu saya biasa cari itu perempuan. Bisakah tidak? Tahun 2001 saya perintahkan Teresa, kau cari perempuan Moni satu dulu. Karena selama ini laki-laki Moni banyak yang tulis, tapi tidak ada perempuan Moni yang bisa menulis. Teresa tangkap satu perempuan, namanya Gabelina Sonigal, salah satu mahasiswi di Stikom Jayapura. Sudah tangkap, kita sudah masuk pada pembinaan. Lama kelamaan tidak ada kabar, tidak ada berita yang kirim dia main. Jadi saya tanya Teresa, itu kok anak gua itu di mana? Baru dia bilang, aduh katanya dia keluarga sakit di Intan Jaya jadi pergi. Saya 3 kali ke Intan Jaya 2021.
Sampai terakhir kemarin waktu saya pergi ke Intan Jaya, saya tidak pernah ketemu anak itu. Kita mungkin dapat keluar kan? Tapi syukur lama-lama, berapa waktu lalu saya lihat dia punya Facebook aktif. Oh, saya inbox dia, tidak balas. Saya bilang, ini bayangnya ada kah? Atau manusia aslinya yang ada? Yang berikut, hebat kan kalau perempuan menulis? Ya tentu hebat kan? Tentu hebat. Kalau perempuan yang menulis, daya jualnya tambah. Oke, kamu bisa jual mahal. Jual mahal apa mas kawin? Tidak. Jual mahal kreativitas kamu. Jual mahal kamu punya bakat. Jadi di Jayapura itu teman-teman saya wartawan itu ada yang biasa bilang, perempuan ini yang biasa tulis pejabat punya berita saja mungkin dapat uang bisa. Itu biasa. Itu biasa, orang punya omongan biasa. Tetapi saya mau kasih tahu adik-adik, di dunia ini dimanapun kita sekolah sampai mau jadi magister kah, atau sarjana S1 kah, atau mau doktor kah, atau mau profesor kah, tetapi kalau kita tidak punya niat, keinginan, bakat untuk menulis, semua akan hilang lenyap. Karena hanya menulis saja yang bisa kita meninggalkan bekas-bekas itu untuk dikenal oleh orang yang akan datang. Itu. Karena itu, pertama, kalau tulis, ingat, jangan copy paste. Dulu kita pelatihan dari Majalah Selangga, Pak Yeri bilang, kalau kamu menulis, kamu jiplak orang punya tulisan, itu langkah pertama menentukan langkah 1000 langkah ke depan. Kalau pertama kok dikte orang punya, ke depan juga sama, kok dikte terus. Makanya bobot kita diragukan. Itu. Terus permohonan apa lagi? Yang berikut, kita pernah dengar di Indonesia ini Ibu Kartini kan, pernah dengar toh? Nama dia besar, ketokohannya itu bukan karena dia penjual, tetapi ketokohannya itu sampai sekarang masih hangat dikenal karena di Indonesia itu satu-satunya perempuan yang bisa menulis di zaman itu hanya Ibu Kartini saja. Kamu juga bisa kan? Kamu juga bisa kan? Itu. Jadi perempuan Papua harus menulis, bukan harus bicara. Perempuan Mepago harus bisa menulis, bukan harus bicara. Bicara lagi, mati lagi, mulut ember lagi. Itu tidak boleh. Maka saya mau sampaikan bahwa barangkali statement di materi saya ini demi keadilan, demi kesejahteraan, demi kemanusiaan, dan demi kecantikan kamu sendiri, maka perempuan harus menulis. Sebab bukan perempuan yang ditulis, tetapi perempuan yang menulis. Terima kasih.